Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Puspita Kumahadewi dengan 230105020 nomor presensi 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum masuk pada penjelasan, apa sih tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja? Jadi tujuan kesehatan dan keselamatan kerja itu yang pertama, mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi pada praktikan, dan yang kedua mencegah terjadinya kerusakan pada alat laboratorium yang digunakan, serta material, bangunan, dan bahan yang ada di dalamnya. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium dapat diawali dengan mengenali potensi bahaya yang dapat terjadi di laboratorium. Bahaya yang dapat terjadi di laboratorium antara lain untuk kebakaran dan ledakan, bahan beracun, korosif, dan kaustik, yang ketiga bahan radiasi, yang keempat luka bakar, yang kelima syok akibat aliran listrik, yang keenam luka sayat, dan yang terakhir bahaya infeksi di laboratorium. Sumber dari kecelakaan ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman, kurang jelasnya petunjuk, kurang bimbingan, tidak mengikuti petunjuk, serta tidak menggunakan APD, dan kurang berhati-hati. Ketika kita memasuki laboratorium, tentunya terdapat perlengkapan keselamatan kerja. Terdapat dua jenis, yang pertama yaitu alat perlindungan diri yang digunakan dalam sehari-hari untuk melindungi diri dari bahaya, dan yang kedua yaitu keselamatan pertolongan pertama, APD. APD ini termasuk persiapan sebelum memasuki laboratorium. Pertama, gunakan jas laboratorium untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia. Usahakan seluruh kancing tertutup dan memasukkan kerudung ke dalam jas laboratorium. Kedua, yaitu menggunakan sepatu tertutup untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Yang ketiga, yaitu melepaskan perhiasan agar logam tidak bereaksi dengan bahan kimia. Yang keempat, yaitu menggunakan masker agar dapat terhindar dari gas yang membahayakan. Selanjutnya, yaitu menggunakan kacamata khusus untuk menghindari percikan bahan kimia atau panas yang dapat membahayakan mata. Yang terakhir, yaitu menggunakan sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dari bahan kimia yang dapat membahayakan kulit kita. Keselamatan pertolongan pertama, jika terjadi keadaan darurat, kita dapat menangani dengan perlengkapan keselamatan pertolongan pertama. Pertama, shower pencuci mata atau eye wash digunakan untuk membasuh mata ketika terkena bahan kimia. Yang selanjutnya yaitu alat pemadam kebakaran seperti dry chemical dan hydrant. Yang ketiga yaitu kotak P3K. Yang keempat yaitu wadah pembuangan pecahan alat untuk memisahkan dari limbah lainnya. Dan yang terakhir yaitu pintu keluar darurat. Di laboratorium sangat mungkin terjadi kebakaran. Ini digolongkan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Golongan kebakaran A dapat terjadi akibat benda padat non-logam seperti kertas, karet, kayu, busa, dan lain-lain. Golongan kebakaran kelas B itu dari benda-benda yang mudah terbakar yang bersumber dari zat cair maupun gas seperti bensin, solar, minyak, spiritus, dan gas LPG. Golongan kebakaran kelas C bersumber dari instansi listrik seperti breaker listrik, sambungan kabel, dan alat-alat elektronik yang tersambung listrik. Golongan kebakaran kelas D berasal dari benda-benda logam seperti aluminium, magnesium, kalium, dan lain-lain. Setelah mengetahui golongan kelas pada kebakaran, kita juga perlu mengetahui bagaimana sih cara mengoperasikan alat pemadam kebakaran atau APAR. Bagian-bagian APAR terdapat pin pengaman, tuas, pegangan, pengukur tekanan, tabung, selang, corong, serta label intonasi. Jenis APAR terdiri dari inverter, foam, dry chemicals, CO2, dan clean agent. Bentuknya yaitu laba-laba penggunaan APAR. Sumber api yang berasal dari steker listrik yang merupakan kebakaran kelas C. Maka ambil APAR dengan jenis dry chemical, CO2, atau clean agent. Cara yang pertama yaitu turunkan APAR dari tempat penyimpanan. Yang kedua, cek pengukur tekanan, pastikan jarum terdapat pada warna hijau. Yang ketiga,
biasa akan mengangkat apar, pastikan badan posisi tegak. Yang kemudian, lepaskan pin pengaman. Cek tekanan apar dengan menekan tuas beberapa kali dan arahkan corong ke atas. Bawa apar dengan posisi mengangkat ibu jari melayang, bukan menyentuh kuku pada jari telunjuk. Yang selanjutnya yaitu posisi kita sekitar 2-3 meter dari sumber api. Sejajar dengan arah angin dan arahkan corong ke sumber api, lalu tekan tuas dan kibaskan arah semburan apar ke kanan dan ke kiri. Setelah selesai atau api padam, pasang pin apar kembali dan simpan pada tempat semula. Itulah yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton.